Untuk nomor tampil 21 atas nama Farha Rufaida Lakawia dengan tema menanamkan nilai-nilai Al-Quran pada generasi milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Pergi ke pasar membeli ikan, tak lupa juga membeli terasi. Puji syukur kami ucapkan dapat berjumpa di hari ini. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin kerabat da'i da'iyah, serta para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Pak, Bu, tahu tidak apa itu generasi milenial? Neil Howe dan William Strauss, sejarawan berkebangsaan Amerika, dalam bukunya berjudul Generations, pertama kali mencetuskan istilah milenial untuk menyebut kelompok yang lahir sekitar tahun 1980-an hingga tahun 2000-an. Bisa dibilang kita inilah generasi milenial itu. Generasi muda masa kini yang hidup di era digital, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus hidup dalam pola dan arus zaman yang serba cepat. Keadaan ini dipresentasikan oleh internet dan teknologi. Di satu sisi, keadaan ini menguntungkan. Mengapa? Karena hidup menjadi lebih mudah, seperti mudah komunikasi, transportasi, akses pengetahuan, dan banyak lainnya. Sementara di sisi lainnya, keadaan ini dapat mengantarkan kepada hidup yang konsumtif, penuh plagiat, serba hoaks, instan, dan juga pergaulan bebas. Lantas, bagaimana cara kita mengantisipasi sisi kedua yang mengkhawatirkan ini? Tenang Pak, Bu, ada solusinya. Apa solusinya? Al-Quranlah solusinya. Al-Quran telah menawarkan banyak nilai-nilai kebaikan dalam banyak rupa dan kegunaan. Sebagaimana firman Allah, Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya kitab Al-Quran tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Hadirin rahimakumullah. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Al-Quran adalah sebaik-baiknya petunjuk. Dr. Kusnadi MA, salah seorang pakar Al-Quran dan hadis dan juga seorang dosen UIN Raden Fatah, dalam kuliah menyampaikan dalam iftitah Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran dan Hadis Al-Latifayah tahun 2021 menawarkan setidaknya ada 5 nilai dasar bagi generasi milenial untuk menghadapi kehidupan di era digital ini. Yang pertama ada tayyabun, dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Yang kedua ada ikhlas, dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 162 sampai 163. Yang ketiga ada kejujuran, dijelaskan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 119. Yang keempat ada pengawasan, dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Kahf ayat 16 sampai 18. Dan yang terakhir yakni kelima yaitu akhlak karimah yang dijelaskan dalam surah Qalam ayat 4. Wahai para pemuda, negara kita membutuhkan penerus Qur'ani yang mampu membentengi diri sendiri dari sisi negatif dan gaya hidup kiwari.
Negara kita membutuhkan penerus bangsa yang cakap teknologi juga taat beragama. Sang proklamator Indonesia Bung Karno pernah berkata dalam pidatonya pada Hari Pahlawan 10 November 1961. Berikan kepada aku 10 pemuda, maka niscaya akan kuguncangkan dunia. Hal ini menunjukkan begitu pentingnya peran pemuda bagi penerus bangsa ini. Hadirin rahimakumullah. Profesor Dr. Badrudin Yusuf Habibie mengatakan ada 5 kelemahan yang harus kita hindari. Lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang paling ditakuti adalah lemah akhlak. Bayangkan hadirin, jika para remaja, para pemuda ini mempunyai 5 ketakutan ini, maka saya yakin mereka bukan sebagai pelopor pembangunan, tapi virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Padahal di negeri tercinta kita ini, sejarah telah membuktikan sejak tahun 1908 dari masa telah membuktikan bahwa ada berbagai organisasi persatuan pemuda seperti Persatuan Pelajar Stovia, Trikoro Darmo, Jong Islam Mantenbon, bahkan Budi Utomo dikenal sebagai pemuda karismatik. Mereka semua itu dikenal sebagai the grand old man. Istilah Bung Karno, Stodgeber, bahkan dikenal sebagai the founding father, pendiri penggerak yang mampu merebut kemerdekaan Indonesia. Sejarah ini telah mengajarkan kepada kita selaku pemuda masa kini dan masa yang akan datang bahwa kita harus mempunyai semangat juang tinggi dan juga penuh tanggung jawab terhadap pelaksanaan nusa bangsa dan agama yang saat ini kita anut. Sebab Syubbanul Yaum Rijal God, the young today is the leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah jago-jagonya pemimpin di masa depan. Oleh karena itu, hadirin, sebagai generasi milenial, kita harus tidak mensia-siakan waktu dengan menggunakan gadget dengan hal sia-sia. Menggunakan WhatsApp boleh, Instagram boleh, tapi ingat, sematkan pula di gadget kalian aplikasi pengingat waktu sholat. Sematkan pula aplikasi Al-Quran digital sehingga bisa tilawah dimanapun kalian mau. Dan juga jangan lupa install aplikasi RRI Playgo yang mempunyai banyak konten-konten Islami seperti khazanah pagi, obrolan Jumat, dan juga pernak-pernik Ramadan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.